Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Septi Nurmalita SEM Maka, serta teman-teman sekalian yang telah hadir untuk menonton video terkait analisis statistik deskriptif dan ANOVA terhadap audit report leg, total aset, laba bersih, dan total utang pada PT Merdeka Copper Gold Tbk dan PT Avia Avian Tbk untuk periode 2020 sampai dengan periode 2024. Perkenalkan saya Misha Ayu Aulia Putri Setiawan dengan NIM 17066240032. Langsung saja kita masuk ke data perusahaan, data mentah perusahaan untuk dua perusahaan. Baik, di sini sudah terlihat data perusahaan yang dikumpulkan melalui data keuangan dari kedua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan akan dianalisis khususnya untuk variabel utamanya yaitu audit report lag, total aset, laba bersih, dan juga total utang. Baik, selanjutnya kita masuk ke yang pertama yaitu PT Merdeka Copper Gold Tbk atau kode perusahaannya itu MDKA, bisa teman-teman cari di IDX. Di sini kita lihat pada tahun 2020 audit report lag-nya itu selama 90 hari, audit report lag sendiri itu dihitung dari tanggal tutup buku sampai dengan tanggal selesainya audit. Lalu untuk KP-nya, untuk PT Merdeka itu menggunakan KP BDO Indonesia selama 5 tahun, mulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Untuk total aset pada PT Merdeka tahun 2020 sebesar 929.606.638 juta USD. Nah, di sini untuk mata uang yang digunakan adalah USD ya, teman-teman. Lalu untuk laba bersihnya sebesar 28.891.683 USD. Sedangkan untuk total utangnya sebesar 365.960.757 juta USD. Dan juga untuk selengkapnya teman-teman dapat pause dan juga baca lebih lanjut nih terkait data perusahaan dari PT Merdeka. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke PT Avian Avian Tbk dengan kode perusahaannya itu Avia. Nah, kita bisa lihat di sini pada tahun 2020 audit report lag-nya itu sebesar 670 hari. Nah, kenapa audit report lag itu cukup besar ya pada tahun 2020? Itu karena PT Avia Avian sedang mempersiapkan nih dalam proses IPO pada tahun itu. Nah, untuk KP-nya pada tahun 2020 yaitu diaudit oleh EY Indonesia dan total aset di sini kita menggunakan rupiah, total asetnya sebesar 5.870.884.534.978 juta. Dan untuk laba bersihnya itu sebesar 1.136.147.829.489 juta. Total hutangnya itu sebesar 1.186.250.145.899 juta. Di sini mata uang yang digunakan yaitu rupiah ya teman-teman. Dan untuk data selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini sudah terlampir dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Baik, selanjutnya kita masuk ke tabel analisis statistik deskriptif. Di sini pembahasannya itu ada dari PT Merdeka Copper Gold Tbk. Nah, analisis statistik deskriptif ini dilakukan untuk memberikan gambaran terkait karakteristik data perusahaan selama periode 5 tahun yaitu 2020 sampai dengan 2024. Dan pengukuran ini dilakukan menggunakan ukuran pemusatan data seperti mean, median, modus, dan ukuran penyebaran data seperti standar deviasi, variance, kuartil 1 dan kuartil 3. Di sini dapat terlihat bahwa nilai minimum untuk audit report lag-nya itu sebesar 73 hari. Total asetnya dapat dilihat pada sini yaitu menggunakan USD ya, 929.606.638 juta US dollar. Nah, untuk maksimum dan median, modus, standar deviasi, variansi, kuartil 1 dan sampai dengan kuartil 3 dapat teman-teman lihat di sini. Nah, untuk interpretasinya teman-teman di sini dapat melihat bahwa PT Merdeka Copper Gold Tbk menunjukkan proses audit yang relatif stabil dengan audit report lag itu berkisar 73 sampai 117 hari. Lalu pertumbuhan asetnya ini cukup signifikan dari 929 juta USD menjadi 5,24 miliar USD. Peningkatan yang cukup signifikan ya. Lalu hal ini mencerminkan ekspansi usaha yang cukup agresif. Nah, laba bersih ini mengalami fluktuasi dengan penurunan signifikan khususnya pada tahun 2023 akibat kondisi industri yang bertambangan. Nah, total utang meningkat seiring pertumbuhan aset menunjukkan bahwa penggunaan pendanaan eksternal ini didukung oleh ekspansi bisnis. Nah, itu dia untuk analisis statistik deskriptif dari PT Merdeka Copper Gold Tbk. Kita masuk ke analisis statistik
deskriptif dari PT Avia Avian Tbk. Di sini kita dapat melihat bahwa minimum dari analisis statistik deskriptif PT Avian Tbk sebesar 55 audit report like, total aset yaitu sebesar 5,8 triliun, laba bersih sebesar 1,1 triliun, total utang sebesar 1,1 triliun rupiah, dan untuk maksimum, median, dan sebagainya dapat teman-teman lihat pada tabel ini sudah tertera dengan jelas. Nah, interpretasi dari tabel ini yaitu PT Avian Tbk menunjukkan pertumbuhan aset yang stabil dari 5,87 triliun menjadi 11,6 triliun. Nah, laba bersihnya juga meningkat secara konsisten dengan profitabilitas yang relatif stabil, total utangnya terkendali dengan pengelolaan kewajiban yang baik. Dan dapat juga dilihat bahwa nilai ekstrim audit report lag itu sebesar 267 hari pada 2020 ini diakibatkan oleh proses IPO, yang dimana ini tidak mewakili kondisi normal perusahaan umumnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke distribusi frekuensi dan visualisasi data. Di sini kita akan bahas dulu dari PT Merdeka Copper Gold Tbk. Untuk metode analisisnya sendiri menggunakan rumus Sturges dengan rumus K sama dengan 1 plus 3,322 log N merupakan besaran jumlah data, yang dimana metode ini digunakan untuk menentukan besaran jumlah kelas. Nah, pada kasus ini menggunakan rumus Sturges yaitu K sama dengan 1 plus 3,322 log 5 adalah besaran datanya sama dengan 3,32 yaitu sebesar 3 kelas yang akan digunakan. Di sini kita dapat lihat bahwa pada distribusi frekuensi audit report lag, untuk rentang yang pertama yaitu ada 73 sampai dengan 87 dengan frekuensi sebesar 3. Untuk kelas kedua yaitu 88 sampai dengan 102 dengan frekuensi 1. Untuk kelas ketiga yaitu 103 sampai 117 dengan frekuensi 1, dan di sini dapat dilihat juga tabel histogramnya bahwasannya audit report lag dari PT Merdeka Copper Gold ini menunjukkan bahwa sebagian besar data ini berada pada interval 73 sampai 87 hari. Nah, hal ini menunjukkan bahwa proses audit perusahaan ini relatif stabil selama periode penelitian dan tidak mengalami keterlambatan yang terlalu ekstrim. Lanjut yaitu adalah distribusi frekuensi total aset, mulai dari kelas 1 929 sampai 2.265 juta USD. Di sini dapat dilihat juga mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 3, frekuensinya itu paling banyak ada di 3.803 sampai 5.237 juta USD. Nah, kondisi ini mengindikasikan bahwasannya pertumbuhan aset ini cukup signifikan selama periode penelitian atau periode 2020 sampai dengan 2024. Selanjutnya untuk distribusi frekuensi laba bersih, di sini kita lihat bahwa kelas 1 itu 5,6 sampai dengan 25,4 juta USD dengan frekuensi sebesar 2. Kelas 2 itu 25,5 sampai dengan 45,3 sebesar 2 frekuensi. Dan untuk kelas 3 itu 45,4 sampai 65,2 sebesar 1 frekuensi. Di sini dapat terlihat bahwa distribusi laba bersih menunjukkan penyebaran data yang cukup merata pada beberapa interval sehingga profitabilitas perusahaan ini mengalami fluktuasi selama periode penelitian. Nah, untuk mungkin saya belum menjelaskan di awal bahwa untuk perhitungan frekuensi ini yaitu adalah nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum hasil edaran range, lalu range itu akan dibagi oleh banyaknya jumlah kelas. Maka didapatkan hasil untuk rentangnya. Dari sini selanjutnya adalah distribusi frekuensi totalibilitas dengan kelas pertama yaitu 365 sampai dengan 1.017 juta USD dengan frekuensi 2 dan sebagainya. Dapat dilihat di sini bahwasannya distribusi total ini menunjukkan bahwa sebagian besar data berada pada interval utang tertinggi yaitu pada 1,6 sampai dengan 2,3 juta USD. Nah, hal ini menunjukkan adanya peningkatan penggunaan pendanaan eksternal perusahaan untuk mendukung aktivitas operasional dan ekspansi bisnis. Selanjutnya itu distribusi frekuensi dan visualisasi data untuk PT Avia Avian Tbk atau dengan kode Avia. Metode analisis yang digunakan itu masih sama. Ini kita dapat lihat bahwa pada PT Avia, untuk kelas pertama itu sebesar 55 sampai dengan 125 hari dengan frekuensi 4. Ini merupakan frekuensi yang cukup banyak ya. Lalu pada kelas 2 itu tidak ada, dan pada kelas 3 itu mulai dari 197 sampai 267 hari sebesar 1 frekuensi. Nah, sebagian besar audit report lag ini berada pada interval yang cukup baik, yaitu 555 sampai 125 hari, mana nilai ekstrimnya sebesar 267 hari terjadi pada tahun 2020 karena proses IPO perusahaan. Lalu untuk distribusi frekuensi total aset, di sini kita bisa lihat
untuk kelas pertama yaitu 5,8 sampai dengan 7,6 triliun rupiah sebesar satu frekuensi. Untuk kelas 2 tidak ada frekuensi dan untuk kelas 3 itu 9,6 sampai 11,4 triliun rupiah dengan besaran 4 frekuensi. Nah, distribusi total aset menunjukkan bahwa mayoritas data berada pada interval tertinggi, sehingga perusahaan memiliki pertumbuhan aset yang relatif kuat selama periode penelitian. Untuk distribusi frekuensi laba bersih, di sini terlihat bahwa kelas pertama yaitu 1,13 sampai 1,31 triliun rupiah dengan banyaknya frekuensi 1, untuk kelas kedua itu 1,32 sampai 1,50 dengan banyaknya frekuensi 2. Untuk kelas ketiga 1,51 sampai 1,69 dengan frekuensinya itu 2. Nah, dari hasil ini, distribusi laba bersih menunjukkan penyebaran data yang cukup merata pada beberapa interval, sehingga distribusi laba bersih menunjukkan bahwa profitabilitas perusahaan ini relatif stabil dan berada pada rentang menengah hingga tinggi. Ini dapat dilihat bahwa ada histogram poligon frekuensi di sini cukup naik dan juga cukup rata ya teman-teman. Di sini ada distribusi frekuensi total utang, yaitu untuk kelas pertama sebesar 1,18 sampai 1,27 triliun rupiah dengan frekuensi 3. Lalu untuk kelas 3 yaitu 1,38 sampai 1,47 dengan banyaknya frekuensi yaitu 2. Sini dapat dilihat untuk histogram poligon frekuensinya, yang dimana hasilnya menunjukkan bahwa distribusi total utang menunjukkan bahwa sebagian besar nilai utang perusahaan berada pada interval yang relatif stabil, sehingga struktur kewajiban perusahaan ini cukup terkendali. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan analisis ANOVA satu arah. Analisis ANOVA atau Analysis of Variance satu arah ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata audit report lag yang signifikan nih selama periode 2020 sampai dengan 2024. Nah, untuk pengujian ini dilakukan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% atau alfa 0,05. Untuk perumusan hipotesis sendiri, hipotesis 0 itu artinya tidak terdapat perbedaan rata audit report lag yang signifikan antara PT Merdeka Copper Gold dan juga PT Avian. Lalu untuk hipotesis alternatif, di sini dikatakan bahwa terdapat perbedaan rata audit report lag yang signifikan antara PT Merdeka dan juga PT Avia. Lalu di sini kita dapat mengambil data audit yang sudah di sebelumnya, yaitu audit report lag pada tahun 2020 untuk PT Merdeka sebesar 90 hari, untuk Avia sebesar 267 hari. Juga untuk sebagainya dapat teman-teman cermati pada tabel berikut ini. Dan untuk metodologi analisis, metode yang digunakan adalah ANOVA single factor dengan statistik uji F-hitung. Nah, data ini diolah menggunakan perangkat lunak statistik untuk menghitung nilai F-hitung, F-table, dan juga p-value sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengujian hipotesis. Nah, ini ada hasil perhitungan dan tabel ANOVA. Untuk summary statistiknya, terdapat ada 5 data. Summarize-nya untuk PT Merdeka 454 dan untuk PT Avia sebesar 514. Average atau ratanya untuk PT Merdeka 91, untuk PT Avia 103, dan variansi untuk PT Merdeka sebesar 298, untuk PT Avia sebesar 8.486. Nah, ini adalah tabel ANOVA. Source of variation-nya ada between groups, within groups, dan di sini ada beberapa singkatan, yaitu ada sum of squares, DF atau degrees of freedom, MS mean square, FF hitung, p-value, dan F grid. Nah, di sini kita bisa melihat untuk F hitung kita mendapat total sebesar 0,08. Lalu untuk p-value kita bisa mendapat 0,78, sedangkan untuk F-grid-nya itu sebesar 5,32. Untuk seluruh ini kita dapat melihat bahwa hasil perhitungan diperoleh nilai F-hitungnya sebesar 0,08 dan p-value sebesar 0,78. Nah, nilai F-hitung ini sangat kecil, menunjukkan bahwa variasi antar kelompok ini lebih kecil dibandingkan variasi di dalam kelompok data. Dan untuk p-value ini lebih besar dari 0,05, yang menunjukkan bahwa hasil pengujian ini tidak signifikan secara statistik. Karena F-hitung itu sebesar 0,08, yang dimana artinya lebih kecil dari F-table-nya itu 5,32, dan juga p-value sebesar 0,78 lebih besar dari alpha 0,05. Maka untuk hipotesis 0 ini diterima, yang dimana artinya tidak terdapat perbedaan rata audit report lag yang signifikan antara kedua perusahaan. Itu dia pembahasan terkait analisis, statistik deskriptif, dan ANOVA, khususnya pada PT Merdeka Copper Gold Tbk dan PT Avian Tbk yang disampaikan oleh saya. Mungkin untuk penjelasan lebih komprehensif akan saya berikan tautan link untuk melihat laporan secara keseluruhan, komprehensif interpretasinya juga. Itu dia dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.